Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau belajar pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk pelajaran ayat yang ke-9 saudaraku. Ayat yang ke-8 kita sudah belajar tentang orang yang cabul itu bermimpi-mimpi yang keji. Nah, saat ini kita belajar di ayat yang ke-9 tentang peperangan malaikat melawan iblis, saudaraku. Itu ada sedikit cerita, tapi ini ditulis oleh Yudas untuk menjadi pelajaran apa yang malaikat lakukan terhadap iblis. Nah, orang yang cabul, orang yang fasik itu lebih jahat, saudaraku. Malaikat saja tidak bertindak sembarangan, tapi mereka, orang-orang fasik, orang-orang yang cabul ini, yang terikat dengan hawa nafsunya itu melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, saudaraku, yang jahat. Di ayat yang 9 saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Tetapi Mikael, penghulu malaikat itu, ketika berselisih dengan iblis, tidak ia bertengkar tentang tubuh Musa, tidak berani menghakiminya dengan kata-kata hujatan, melainkan katanya, Tuhan menghardik engkau. Nah, jadi di sini itu Mikael berselisih tentang tubuh Musa, berselisih melawan dengan iblis. Dia aja tidak berani menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, orang-orang cabul, orang-orang yang fasik ini, saudaraku, itu menghinakan kekuasaan dan mengata-ngatai yang mulia-mulia. Itu di ayat yang ke-8, bayangkan. Begitu luar biasa ya. Malaikat itu lawan iblis itu tidak mengata-ngatai. Mereka berani melawan Allah, mengata-ngatai Allah, saudaraku. Nah, ini saudaraku, Musa, kalau kita melihat cerita ini, Musa itu meninggal, saudaraku, di tanah hendak memasuki tanah Kanaan. Musa meninggal saat hendak memasuki tanah Kanaan. Musa memang tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan karena ketidaktaatannya. Saudara bisa baca dalam Bilangan 20 ayat yang ke-2 sampai 13, Ulangan 3 ayat yang ke-23 sampai 27. Saudara bisa baca itu. Nah, orang-orang beriman wasiat lama, ini wasiat lama sebelum penebusan Yesus Kristus, itu meninggal dalam Tuhan, tidak bisa langsung masuk ke sorga karena dosanya belum terhapus seluruhnya. Mereka hanya menutupi dosanya dengan darah binatang. Nah, padahal darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Kita membaca di dalam Ibrani 10 ayat yang keempat. Ibrani 10 ayat yang keempat bunyi demikian. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nggak mungkin. Sehingga nggak bisa masuk surga, kan dosanya belum terhapus total, ditutup oleh darah binatang, saudaraku. Nah, kalau nggak bisa masuk surga, di mana orang benar wasiat lama yang meninggal? Mereka tertawan di tempat dunia orang mati. Nah, ini kita sedikit belajar tentang kehidupan sesudah kematian, versi wasiat lama dan versi wasiat baru. Bahasa Ibrani dunia orang mati itu adalah Sheol. 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 Kita bisa lihat di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-35 ini contohnya. Kejadian 37 ayat yang ke-35 itu, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, ini menghiburkan Yakub, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Itu kalau sudah punya concordance, ada strong number, sudah klik itu di handphone, itu sekarang aplikasi sangat banyak tentang strong number, concordance Alkitab. Itu klik itu ada bahasa Ibrani namanya Sheol, Sheol. Dalam dunia orang mati ini bukan hanya terdapat
penjara orang benar. Bukan hanya di situ. Jadi dunia orang mati itu, saya gambarkan satu lingkaran ini itu ada penjara orang benar, juga ada neraka. Nah, kita baca dalam Yesaya 14 ayat yang ke-15. Yesaya 14 ayat yang ke-15. Ini sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di dalam liang kubur. Itu tentang Lucifer. Itu di Yesaya 14 itu cerita tentang Lucifer. Dia hendak naik ke tahta Allah, tapi Allah itu menurunkan dia sampai ke dunia orang mati. Itu dalam bahasa Inggrisnya hell, neraka. Itu dalam bahasa Ibraninya Sheol. Nah, sama-sama Sheol. Orang beriman, Yakub menyangka Yusuf meninggal, itu masuk ke dalam dunia orang mati, dalam bahasa Ibraninya Sheol. Lucifer diturunkan ke dalam dunia orang mati, itu juga bahasa Ibraninya Sheol. Jadi Sheol itu suatu dunia alam roh, dunia orang mati. Itu tentunya tidak ada dalam dunia sekarang ini, saat kita ini nggak ada. Itu ada di alam roh, kita nggak bisa melihat. Itu dalam dunia orang mati itu ada penjara orang benar dan neraka. Nah, iblis, saudaraku, tidak bisa menyiksa mereka karena sudah ditutup oleh darah binatang. Walaupun sama-sama berada dalam Sheol, saudaraku, tidak bisa disiksa. Tidak bisa api neraka menyiksa orang benar ini yang sudah meninggal. Tidak bisa. Sheol ini letaknya di mana? Ini menurut kebenaran firman Tuhan, Sheol ini letaknya di bawah. Bawah itu bukan berarti di bawah bumi, di inti bumi, bukan. Di bawah itu adalah dunia alam roh. Atas itu menceritakan tentang sorga, bawah itu cerita tentang Sheol. Itu tadi kita baca di dalam Amsal 5 ayat yang kelima. Amsal 5 ayat yang kelima. Ini istilah-istilah Alkitab kita perlu belajar supaya kita tahu, arti kata bawah, ini dunia orang mati. Kakinya turun menuju maut. Nah, turun kan? Langkahnya menuju dunia orang mati. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Kita lihat satu lagi. Amsal 15 ayat yang ke-24. Amsal 15 ayat yang ke-24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Nah, jelas ya. Berakal budi, orang benar, menuju ke atas, sorga. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Nah, jelas saudaraku, itu Sheol itu letaknya di bawah, jauh dari sorga. Jelas ada jurang pemisah. Itu kata perumpamaan Lazarus dengan orang kaya. Itu Abraham berkata seperti itu, ada jurang pemisah, saudaraku, nggak bisa dilalui. Nah, ada satu ayat lagi dalam Amsal 23 ayat yang ke-14, saya bacakan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Kau pukul, kita didik supaya anak kita, jiwa-jiwa yang kita didik ini bisa bertobat, bisa bertumbuh, bisa mati, nanti masuk surga. Tapi saat kita pukul itu lebih baik daripada kalau kita nggak pukul, kita nggak didik, mereka turun ke dunia orang mati. Itu dalam bahasa Inggrisnya hell, neraka. Dosa selalu ujungnya adalah maut, neraka, saudaraku. Jadi Sheol itu ada penjara orang benar dan neraka. Saudara bisa paham ya ini ya. Sheol itu garis besarnya dunia orang mati, di bawah letaknya. Dalam alam roh itu ada penjara orang benar, ada neraka. Nah, dalam wasiat baru menggunakan bahasa Yunani Hades. Hades. Saat kita lihat kalimat kata Hades ini, saudaraku, ini merujuk pada suatu tempat, yaitu neraka. Matius 11 ayat 23 kita baca. Matius 11 ayat yang ke-23. Ya, tetapi engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit?
Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Itu bahasa Inggrisnya hell, dalam bahasa Yunani Hades. Ya, dunia orang mati ini konteksnya bicara tentang dosa, berarti masuk neraka. Itu bahasa Inggrisnya menggunakan kata hell. Lagi Matius 16 ayat yang ke-18 berbunyi, dan aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, lihat, ini juga hell, gerbang neraka. Satu ayat lagi dalam Lukas 16 ayat yang ke-23. Lukas 16 ayat yang ke-23 itu orang kaya juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, itu dalam bahasa Yunani Hades, itu juga diterjemahkan neraka, saudaraku. Kenapa orang kaya mati kan masuk neraka? Lazarus mati masuk surga di pangkuan Abraham. Nah, merujuk pada satu tempat. Loh, kenapa kok tidak ada penjara orang benar? Nah, ini saudaraku, karena penebusan Kristus membuat orang-orang percaya bisa langsung naik masuk surga tanpa perlu ditawan lagi dalam penjara orang benar. Karena sudah dihapus oleh darah Kristus, dari Yesus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, Wahyu 1 ayat ke-5, menyucikan dari segala dosa. Wash sin. Itu dalam Wahyu 1 ayat yang 5 dikatakan melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dalam bahasa Inggrisnya wash us from our sins, mencuci kita bersih, saudaraku, sehingga langsung masuk ke sorga. Titik baliknya seperti ini. Saat putra manusia Yesus mati di kayu salib, dia mengatakan sudah genap. Yohanes 19 ayat 30. Artinya adalah seluruh karya penebusan Allah itu sudah digenapi saat Kristus mati di kayu salib. Dia menggenapkan karya penebusan Allah. Saat itulah Kristus turun ke dunia orang mati, turun ke Seol untuk merebut kunci Hades, kunci neraka, saudaraku, dan kunci kematian dalam bahasa Yunani Thanatos. Itu dalam Wahyu 1 ayat yang ke-18. Oleh karena itu, Kristus punya dua kunci Hades dan kunci Thanatos, kunci neraka dan kunci kematian, kunci maut. Nah, saat dia turun ke Seol itu, dia membebaskan tawanan-tawanan orang-orang yang percaya wasiat lama, yang hidup benar dalam wasiat lama, itu dibebaskan, saudara. Itu tadi di dalam Efesus 4 ayat yang ke-8. Efesus 4 ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi pas dia naik, dia bawa tawanan-tawanan itu. Orang-orang mati dalam wasiat lama yang di dalam Tuhan itu dibawa. Termasuk siapa? Daud. Termasuk siapa? Macam-macam yang wasiat lama itu dibawa naik. Itu saudaraku, masuk ke surga. Nah, oleh karena itu Matius 27 ayat yang ke-52 sampai 53, ya, ini ceritanya bersambung, saudaraku. Ini, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Kristus, ini Kristus mati, dia masuk ke Seol, membebaskan tawanan, dan sesudah kebangkitan Kristus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ya jelas. Ini berarti orang-orang beriman yang ada di Seol itu ditawan karena nggak bisa, saudaraku, masuk ke surga. Itu karena penebusan Kristus genap. Nah, menyucikan dari segala dosa darah Kristus itu membawa tawanan masuk ke surga, naik ke surga. Sekarang, saudaraku, kita yang mati, percaya dalam Yesus sudah mati, kita nggak ditawan lagi. Kita langsung masuk naik ke surga, saudaraku, tanpa perlu ke Seol. Oleh karena itu, dalam wasiat baru itu Hades itu merujuk kepada neraka, saudaraku. Neraka saat ini. Nanti kita sudah belajar di video yang lalu tentang Gehenna. Gehenna itu lautan api, tasik api, danau api, itu neraka yang akan datang. Nanti Hades ini akan istilahnya itu ditumpahkan seluruhnya ke
ke uh, neraka yang akan datang itu, ke Gehenna itu, saudaraku. Nah, kembali ke ini, ke pada persoalan Musa, saudaraku. Dari peristiwa di atas ini, Musa yang mati seharusnya tertawan dalam Seol. Jelas, karena Musa belum ditebus oleh darah Yesus, masih ditutup oleh darah binatang. Harusnya di Seol. Betul ya, saudaraku, ditawan. Menunggu penebusan Kristus untuk bisa masuk sorga. Tetapi Tuhan mengambil mayat Musa untuk langsung masuk ke sorga. Loh, ini pengecualian. Melalui siapa? Melalui Mikael yang berselisih dengan iblis. Yudas 1 ayat yang ke-9 tadi kita baca. Nah, oleh karena itu kubur Musa tidak ada. Ulangan 34 ayat ke-6. Ulangan 34 ayat yang ke-6. Dan dikuburnya dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya menjelas, karena sudah diangkat ke sorga saat itu, saudaraku. Dan alasannya, saudaraku, Musa bisa langsung masuk sorga tanpa tertawan dulu. Alasannya adalah Musa termasuk tingkatan orang sempurna menurut penilaian Allah. Seperti siapa? Seperti Henok. Dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24, Henok berjalan 300 tahun dengan Allah dan Henok diangkat langsung ke surga, tidak ada lagi. Itu dalam Kejadian 5:24. Kedua siapa? Elia. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11, Elia dengan naik kereta berapi langsung naik ke surga tanpa ditawan. Itu orang-orang sempurna wasiat lama, saudaraku. Jika kita belajar tentang Musa, maka kita bisa melihat tingkatan rohani yang begitu tinggi dari Musa ini. Walaupun ada kesalahan kecil yang membuat dia tidak bisa masuk Kanaan. Tapi selepas dari itu, Musa nggak ada salah. Bahkan Musa adalah orang yang paling lemah lembut dalam dunia ini. Bilangan 12 ayat ketiga. Saingannya Musa ini bukan keluarga, bukan satu sekolah, bukan satu gereja, bukan. Satu dunia. Musa ini paling lemah lembut. Bayangkan, saudaraku. Musa juga rela dihapus namanya dari buku kehidupan demi menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Betapa kasihnya Musa ini begitu tinggi, saudara. Sehingga bisa dikatakan Musa ini termasuk golongan orang sempurna. Itu Keluaran 32 ayat yang ke-32. Musa juga rela meninggalkan kemewahan Mesir demi suatu perkara yang kekal. Ibrani 11 ayat yang ke-25 sampai 27. Nah, beberapa alasan inilah yang membuat Musa menjadi sempurna walaupun melalui kematian sesaat. Kalau Henok dan Elia tidak melalui kematian sama sekali, langsung naik ke surga. Musa mati, Mikael berebut dengan iblis, itu membawa Musa naik ke surga, saudaraku. Buktinya, ada lagi bukti di dalam Lukas 9 ayat yang ke-30, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Jelas di sini Elia dan Musa itu datang di putra manusia Yesus untuk menguatkan tentunya. Lihat di sini, saudaraku, itu Elia orang sempurna. Musa juga ikut bersama dengan Elia. Sama-sama orang sempurna. Kalau Musa tidak diangkat naik ke sorga, Musa tertawan di Seol, saudaraku. Kalau tidak diangkat, Seol. Sehingga dia tidak bisa bertemu dengan putra manusia Yesus, rohnya di Seol. Nah, karena Musa sudah diangkat naik ke sorga, dia termasuk golongan orang sempurna wasiat lama, sehingga Musa dan Elia datang menguatkan putra manusia Yesus. Itu buktinya dari Musa ini termasuk golongan orang sempurna, saudaraku. Kembali ke Yudas 1 ayat 9. Ini walaupun malaikat Mikael itu berselisih dengan iblis, tidak berani menggunakan kata-kata kasar atau hujatan. Walaupun jelas iblis itu bapak pendusta, pembunuh, pembinasa, dan jahat. Yohanes 8 ayat yang ke-44, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mikael hanya menggunakan kata biarlah Tuhan menghardik atau memarahi engkau. Bayangkan,
iblis yang jelas-jelas jahat, yang jelas-jelas pembunuh, keji, pembinasa, yang seharusnya menurut pemikiran kita pantas menerima hujatan, itu pun Mikael tidak berani. Mikael tidak main hakim sendiri dengan kata-kata hujat, melainkan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Soal penghakiman tuh biar Tuhan sendiri. Hal yang berbeda dengan orang fasik. Mereka berani menggunakan kata-kata hujatan melawan Allah yang maha suci, maha benar, tidak bisa salah. Loh, kok dihujat Allah itu, saudaraku? Ini iblis saja tidak dihujat, tetapi ini Allah malah dihujat manusia. Di sini dapat terlihat bahwa orang-orang yang menuruti hawa nafsunya bisa begitu berani sampai menghina Tuhan melalui kata-kata serta perbuatannya yang melawan Allah. Oleh karena itu, saudaraku, jangan menjadi fasik. Jangan terikat percabulan. Entah itu percabulan secara pornografi maupun percabulan secara arti luas, yaitu mencintai dunia ini menuruti hawa nafsu. Sehingga bisa berlaku kasar, berlaku jahat terhadap Allah. Ini Mikael aja nggak berani menggunakan kata-kata jahat, walaupun iblis jelas salah. Ini juga pelajaran buat kita, jangan menggunakan kata-kata kasar, yang jahat, yang keji untuk memarahin orang. Jangan, saudaraku. Kita boleh tegur misalnya, kamu goblok, kamu bodoh, kamu melakukan ini, kamu salah, kamu bisa nggak naik kelas. Nah, oke, kata-kata itu sebatas itu, dengan hati yang disucikan, hati yang kasih kita negur. Kalau teguran biasa, ayo nak belajar, tidak bisa, lebih keras. Kamu kalau nggak belajar, kamu goblok. Nah, itu lebih keras, oke. Tapi tidak sampai kata-kata kasar hujatan. Misalnya, kamu anak nggak diuntung, kamu bukan anak papa, dan lain sebagainya. Itu kan kasar. Itu nggak boleh, saudaraku. Ini iblis saja tidak dikata-katanya dengan kasar. Apalagi anak kita, apalagi Tuhan. Ini saudaraku sudah paham soal tentang kehidupan orang mati, dunia orang mati. Seol itu dunia orang mati, ada tawanan di dalamnya dan ada neraka. Dalam wasiat baru disebut Hades. Hades itu neraka. Penjara orang wasiat lama yang benar itu sudah nggak ada lagi. Dalam wasiat baru nggak ada lagi penjara, karena semua sudah langsung masuk ke sorga saat percaya Tuhan Yesus meninggal. Dan kita belajar lagi tidak mengata-ngatai dengan kata-kata hujatan, kata-kata yang kasar. Mengata-ngatai Tuhan, juga mengata-ngatai anak kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.